Isinya tuh apa bang? Aku ambil. Masya Allah ini mah rahim. Ini yang punyanya mana? Rahimnya copot dari badannya. Aduh ikan mengkresek. Kok bisa? Ini bawa apa? Coba cek. Ususnya robek panjang buat kesabet sama ligamen rahim. Kasus ini berasal dari seorang ibu yang melahirkan di tangan dukun beranak. Nah, karena sang dukun ini tidak sabar menunggu ari-ari ibu keluar, akhirnya sang dukun pun memaksa ari-arinya keluar dengan paksa gitu. Kejadian ini menyebabkan sang ibu mengalami pendarahan yang hebat sehingga terjadi robekan usus. Nah, hasil dari observasinya dari tenaga medis, kejadian seperti ini tuh kerap terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang persalinan yang benar dan aman. Dan jika di dukun beranak, alat medisnya itu tidak memadai. Tragedi ini menjadi koneksi antara kurangnya edukasi masyarakat dan bahaya yang timbul dari praktik tradisional yang tidak mengikuti standar medis. Dari sinilah kita bisa melihat betapa pentingnya jembatan ilmu kesehatan modern dengan kepercayaan lokal secara bijak. Yang dapat diambil adalah bahwa keselamatan ibu melahirkan bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga tanggung jawab sosial yang menuntut kesadaran masyarakat akan pentingnya melahirkan di tempat yang aman. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana rahim tersebut bisa copot dan mengedukasi persalinan yang aman. Impaknya terasa luas, tidak hanya secara fisik pada korban, tetapi juga sebagai peringatan sosial agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih tempat dan penolong persalinan. Melahirkan adalah proses alami yang membutuhkan penanganan hati-hati dan pengetahuan medis yang memadai. Namun, masih banyak masyarakat di beberapa daerah yang memilih melahirkan di tangan dukun beranak tradisional tanpa bantuan tenaga kesehatan. Meskipun niat dukun beranak sering baik, tapi kurangnya pengetahuan medis dan teknik yang aman bisa menimbulkan risiko besar bagi ibu maupun bayi. Nah, salah satu kasus yang dapat terjadi adalah rahim copot. Kondisi rahim copot dapat terjadi jika proses persalinan dilakukan secara kasar atau terburu-buru. Misalnya ketika dukun tidak sabar menunggu ari-arinya keluar, lalu menariknya secara paksa. Nah, tindakan ini sangat berbahaya karena dapat merobek jaringan di dalam rahim dan menyebabkan rahim turun keluar dari jalan lahir. Nah, akibatnya ibu bisa mengalami pendarahan hebat, infeksi serius, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan pertolongan medis. Selain itu, dukun beranak umumnya tidak memiliki alat steril dan tidak memiliki tanda-tanda komplikasi medis seperti pendarahan pasca melahirkan, tekanan darah tinggi, atau bayi tergelincir. Padahal situasi tersebut membutuhkan penanganan cepat. Di fasilitasi kesehatan, keterlambatan penanganan dapat membuat kondisi bayi dan semakin kritis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa melahirkan di fasilitasi kesehatan seperti puskesmas, klinik salin, atau rumah sakit jauh lebih aman. Tenaga medis seperti bidan dan dokter kandungan telah terlatih untuk menangani proses persalinan dengan aman, termasuk saat menghadapi komplikasi. Selain itu, peralatan medis di fasilitas kesehatan lebih lengkap dan steril, sehingga risiko infeksi dan pendarahan dapat dimitigasi. Dukun beranak tradisional sebenarnya tetap bisa berperan positif dan budaya masyarakat, misalnya sebagai pendamping emosional atau spiritual. Namun sebaiknya mereka bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Proses persalinan tetap aman dan terpantau secara medis. Dengan begitu, tradisi tetap terjaga tanpa mengobatkan keselamatan ibu dan bayi. Kesimpulannya, melahirkan harus dilakukan dengan aman dan bijak. Jangan sampai karena kepercayaan atau kebiasaan lama keselamatan ibu menjadi taruhannya. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan perlu terus digelarkan agar tidak lagi kasus tragis seperti rahim copot akibat tindakan yang tidak sesuai prosedur medis.